Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai kelangkaan air bersih. Untuk penyebab utama terjadinya kelangkaan air bersih antara lain polusi air, di mana polusi air ini berasal dari limbah-limbah yang dibuang, kemudian overpopulasi atau kebanyakan manusia sehingga air tersebut dapat tercemar karena limbah domestik. Penggunaan air berlebihan atau disebut juga pemborosan. Aktivitas pertanian adalah pemicu utamanya juga, konflik, jarak, dan juga kekeringan. Mengenai dampak yang dapat dirasakan apabila terjadi kelangkaan air bersih, dampak langsung dari kurangannya kebutuhan air antara lain yaitu terjadinya gagal bercocok tanam dan panen yang menyebabkan terganggunya persediaan bahan pangan, sanitasi yang buruk dan kelaparan yang terdampak pada munculnya penyakit akibat kurang pangan dan gizi buruk. Erat kaitannya dengan krisis air dan pangan ini adalah sanitasi buruk yang juga menjadi masalah bagi sekitar 2,0 miliar penduduk dunia. Banyak penyakit akibat krisis air dan sanitasi yang buruk, seperti penyakit akibat kelaparan, kekurangan gizi, kolera, tifus, dan disentri yang hingga saat ini masih merupakan ancaman bagi sebagian penduduk dunia. Untuk setiap masalah yang ada, tentu saja ada juga solusinya. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga dan melestarikan ketersediaan air bersih. Yang pertama, melaksanakan program hemat air di lingkungan sekitar agar penggunaan air tetap efisien dan menjaga ketersediaan sumber daya air. Yang kedua, membuat penampungan air seperti waduk, dam, dan embung agar dapat menjaga keberadaan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga, menciptakan teknologi yang dapat mendaur ulang air. Yang keempat, menampung dan mengelola limbah pabrik maupun domestik. Yang kelima, tidak membuang sampah atau limbah di sungai. Yang terakhir, kompensasi sumber mata air. Nah, di bagian nomor 2, kita akan membahas mengenai flowchart untuk kekurangan air bersih. Menurut Wikipedia, kekurangan air bersih adalah minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Untuk menangani masalah kekurangan air bersih tersebut, kita dapat melakukan dengan tidak membuang sampah ke sungai dan sebaiknya mengurangi pemborosan air bersih. Kekurangan air bersih merupakan salah satu permasalahan yang sangat serius. Untuk menangani permasalahan tersebut, kita perlu ada kesadaran diri masing-masing individu. Tanpa kesadaran diri, maka kita akan terus mengalami masalah tersebut dan terus akan terjadi untuk kehidupan yang lain. Nah, berdasarkan diagram yang ada, maka dapat dideskripsikan bahwa kelangkaan air bersih adalah minimnya jumlah air yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan di suatu wilayah. Untuk menangani isi lingkungan tersebut, tentu butuh kesadaran diri untuk merawat lingkungan. Karena permasalahan tersebut berasal dari sampah yang dibuang di sungai dan juga pemborosan air bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan soal nomor 3, di mana pertama kita membuka link NASA, kemudian kita mencari kota Mataram. Kemudian pada menu choice di Denli kita berubah menjadi mount. Kemudian pada menu ini kita akan menekan poin dan kita akan taruh pada data yang ingin kita cari, yaitu kota Mataram. Nah, kemudian setelah itu kita akan menyelek data yang akan kita ambil mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Sebagai berikut. Nah, kemudian pada menu select output, kita akan menggantinya menjadi CSP.
Oke. Nah, kemudian pada bagian ini kita akan mencari sebuah parameter. Dan terakhir kita tekan submit. Kemudian kita akan tekan CSV pada bagian. Nah, kemudian apabila filenya sudah terdownload, maka kita akan membuka filenya dari Excel. Setelah filenya dibuka, maka kita akan menekan dari parameter ke bawah, kita blok semua datanya. Kemudian tekan menu data. Nah, setelah datanya diblok, kita akan menekan menu remove sehingga muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita akan next lagi, dan finish. Blok data yang terdapat pada parameter sampai semua data itu diblok. Kemudian tekan menu insert, kemudian ke pivot table. Kemudian kita klik OK. Kemudian pada bagian ini kita akan mencentang 3 bagian ini, dan kita scroll ke bawah ya, bagian N. Oke. Pada bagian Januari ini kita pindah ke kolom, kemudian pindah ke source of year. Tekan ujung tabel. Setelah itu insert. Nah, pada bagian ini kita akan tekan slicer. Nah, kemudian kita akan mencentang bagian yang tadi seperti parameter, year, gen, dan juga n. Kemudian apabila semua data ini sudah kita centang, kita klik OK, maka semua data akan terlihat. Nah, mungkin hanya ini video yang dapat saya selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.